Pemimpin yang baik, dia harus mengenali potensi anggotanya. Pemimpin yang baik, dia harus mampu memberikan dukungan yang dibutuhkan anggotanya. Pemimpin yang baik, dia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anggotanya bisa berkembang. Ada banyak orang begini nih, mau jadi leader, tapi nggak mau punya tanggung jawab seorang leader. Itu tuh. Satu, yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mau jadi leader, tapi tidak mau punya mental atau punya keberanian diri menjadi seorang pemimpin. Itu tuh. Rame-rame orang mau jadi seorang leader atau pemimpin gitu ya, di satu bagian kerja atau unit kerja. Tapi ketika sudah diserahkan tanggung jawab menjadi seorang leader yang sebenarnya, mulai itu, saya mau jadi jabatan leadernya aja, Pak. Saya mau gaji leadernya aja, Pak. Saya mau kelihatan hebat. Yang tadinya officer, sekarang jadi leader. Lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Yang dikejar hanya itu. Gagal dalam memikirkan, sebetulnya seorang leader itu, atau seorang pemimpin itu seperti apa sih sebetulnya yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Nah, itu jadi pertanyaan besar bagi saudara yang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin ya. Sekarang kita lihat beberapa teori dulu. Hari ini kita bicara perihal kepemimpinan, seri kaderisasi HK yang pertama. Nanti ada seri yang kedua, ada seri yang ketiga ya, saya sedang siapkan. Nah, ini yang menjadi materi kita pada sore hari ini. Kita akan bicara sederhana perihal definisi kepemimpinan, tujuan kepemimpinan, dan fungsi daripada kepemimpinan itu ya. Pelan-pelan saudara simak ya. Dan saya berharap ini tidak hanya sampai di kepala kita saja, tapi harus sampai di hati kita, supaya kita punya niat atau punya keberanian untuk melakukannya ya. Oke, sekarang saya akan mulai dengan satu quote yang sederhana. Dikatakan begini, kepemimpinan itu bukan hanya menjadi domain para eksekutif atau para manajer, tapi katanya, kepemimpinan itu adalah kualitas yang dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai tingkatan dan bidang. Jadi seringkali kita berpikir bahwa yang namanya kepemimpinan itu hanya domainnya para eksekutif aja, hanya milik daripada para eksekutif. Saya ini nggak punya itu gitu. Atau itu hanya milik para manajer-manajer atau senior-senior yang di atas. Dialah yang punya kepemimpinan. Saya nggak punya. Padahal itu pemikiran yang salah. Dikatakan bahwa kepemimpinan itu kualitas yang bisa dimiliki oleh setiap individu. Jadi saya bisa punya itu. Saudara bisa punya. Dia bisa punya. Dia bisa punya. Dia bisa punya kepemimpinan oleh setiap individu dalam berbagai tingkatan dan bidang. Artinya begini, kalau dalam satu organisasi ada 3 tingkatan dalam kepangkatan. Tingkatan A, tingkatan B, tingkatan C. Atau lebih gampang, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Masing-masing ini punya kepemimpinan di berbagai atau di bagian tingkatannya masing-masing. Gitu tuh. Sebab itu kewenangan seorang leader juga berbeda-beda. Dia punya kewenangan ini. Nanti dia naik tingkat berikutnya, dia punya kewenangan yang lebih. Nanti dia naik tingkat berikutnya, dia punya kewenangan yang lebih. Tapi pada dasarnya, kepemimpinan itu dapat dimiliki oleh setiap individu. Semua orang bisa punya. Asal kita mau untuk mengambil kewenangan itu, tanggung jawab itu dalam pundak kita, dan kita kerjakan. Itu makanya saya katakan di awal bahwa gak banyak orang mau menjadi pemimpin yang sejati. Betul dia pengen menjadi seorang leader,
Kenapa? Satu, supaya kelihatan lebih hebat. Dua, kelihatan lebih bangga. Karena tadinya dia officer, sekarang dia leader. Bangga banget tuh ya. Yang ketiga, kalau dia jadi leader, gue suruh-suruh lo. Gue duduk di tempat, lu yang kerjain semua. Padahal nggak begitu konsep daripada kepemimpinan. Nanti kita lihat ya. Kita lanjut. Nah, jadi saya kasih garis bawah nih, dapat dimiliki oleh setiap individu ya. Sekarang kita terus. Nah, kalau bicara kepemimpinan, itu persis perumpamaannya itu kita berikan seperti permainan catur. Jadi ada seorang pemain catur yang memainkan bidak-bidak caturnya. Si pemain itulah pemimpinnya. Bidak catur itulah staf yang di bawahnya. Si pemimpin inilah yang mengatur kemana bidak ini harus jalan. Kemana bidak ini harus diarahkan. Kapan bidak ini harus jalan. Kapan kuda ini harus melompat. Kapan benteng ini harus ada di sini. Kapan ini ada di sini. Itu si pemimpin itu yang memainkan. Jadi kalau saudara menjadi seorang leader nanti, di bagian unit kecil saudara ada di sini sebagai orang yang memainkan. Staf di bawahmu, officer itu ada di sini sebagai bidak yang saudara yang mengarahkan, saudara yang menguji dia, saudara yang mempersilahkan dia untuk berjalan. Itu ada di tangan saudara. Jadi pertanyaannya, mudah nggak untuk menjadi seorang pemimpin? Jawab, ya, nggak mudah. Nggak mudah. Tapi bisa nggak kita menjadi seorang pemimpin yang baik? Jawabnya, bisa. Asal kita mau mengisi kepala kita dan mengisi hati kita. Nggak cukup hanya mengisi kepala. Harus sampai mengisi hati kita. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ini ya, permainan catur. Kita lanjut ya. Oke. Lalu apa itu kepemimpinan? Ada beberapa definisi yang nanti kita lihat ya. Kita lihat dulu. Kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin. Sama-sama katakan pimpin. 2, 3. Pimpin. Apa artinya? Yang pertama, mengarahkan. Yang kedua, membina. Yang ketiga, mengatur. Yang keempat, menuntun. Yang kelima, menunjukkan. Yang keenam, mempengaruhi. Nah, itulah pimpin. Kalau selama ini kita diarahkan, dibina, diatur, dituntun, ditunjukkan, dipengaruhi. Nanti kalau kita sudah menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, kebalik tuh. Kita yang mengarahkan officer. Kita yang membina officer. Kita yang mengatur officer. Kita yang menuntun officer. Kita yang menunjukkan kepada officer. Kita yang mempengaruhi officer. Sudah bertolak belakang. Karena saudara tidak lagi jadi officer. Nah pertanyaannya lagi, saudara siap gak untuk melaksanakan ini? Mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, mempengaruhi. Gak mudah loh menjadi seorang pemimpin. Saya puluhan tahun menjadi seorang leader di beberapa tempat. Gak mudah. Kadang-kala emosi kita masuk di sana. Ego kita masuk di sana. Ketakutan kita masuk di sana. Kekhawatiran kita masuk di sana. Ego pengetahuan kita masuk di sana. Sehingga gak heran kalau kita melihat ada seorang pemimpin atau seorang satu unit yang besar, ya, yang jago itu hanya pemimpinnya aja tuh kelihatan one man show. Yang di bawahnya nggak bisa apa-apa, gitu-gitu aja. Atau sebaliknya, yang mengerjakan semuanya adalah si pemimpin itu. Jadi Superman dia, seladawannya di luar. Sekarang udah nggak ada tuh. Mau nggak suruh pakai celana di luar datang ke sini? Nggak ada yang mau kita. Sekarang semua di dalam. Sekarang yang ada adalah super team. Nggak ada lagi Superman. Superman is dead katanya kan gitu ya. Sekarang super team. Apa itu? Ada tim besar ini. Si leadernya inilah yang mengarahkan mereka. Si leadernya inilah yang membina mereka. Si leader inilah yang mengatur mereka. Si leader ini yang menuntun mereka di depan. Si leader inilah yang menunjukkan. Si leader inilah yang mempengaruhi.
Jadi ada kalanya seorang pemimpin itu di belakang. Ada kalanya seorang pemimpin itu di tengah. Ada kalanya seorang pemimpin itu di depan. Dulu ingat ya, Tuturi Handayani, Ingar Sosun Tulodo, Ing Madio, Bangun Korso. Wah, kita lupa tuh, mana ada zaman sekarang. Gen Z ini. Ya ngerti dia tuh. Iya, kita lupa tuh. Yang kita tahu seorang pemimpin itu cuma gini. Kerjaan, lakukan. Iya, pecah. Nah itu tuh. Padahal katanya, kita harus mengarahkan. Kamu ke sana ya, jalannya. Kita harus membina mereka untuk mereka pintar. Kita harus mengatur mereka. Kita harus menuntun. Jadi kalau ada stafmu yang nggak ngerti, yang belum bisa, tuntun dia. Bukan dimaki-maki. Ada fungsinya adalah menuntun, dituntun. Tuntun gimana sih, nuntun? Nah, dituntun dia supaya dia jangan jatuh, supaya jalannya itu lurus. Ditunjukkan jalannya. Ini loh jalannya ini. Ini loh arahnya. Kamu nggak boleh ke sana. Kamu harus ke sini. Ini loh plottinganmu. Gini loh cara kerjanya. Dipengaruhi dia. Kamu pasti bisa. Kamu mampu. Kamu hebat kok. Kalau yang lain bisa, kamu pasti bisa. Gak ada orang bodoh. Semua bisa belajar. Nah, itu pimpin. Capek ya? Jadi seorang pemimpin? Gak mudah. Gimana? Mau maju terus atau mundur? Maju terus. Saya suka lihat orang gitu, saya perhatiin. Saya mulai bayangkan. Kalau dia jadi seorang pemimpin, dia seperti apa ya? Dia jadi pemimpin, atau dia jadi bos? Dia menjadi suri teladan, atau dia hanya bermain dengan telunjuknya saja? Dia menjadi seorang pembina, atau dia pembinasa? Dia menjadi seorang pengatur yang baik, atau dia mengerjakan sendiri? Dia menjadi seorang yang bisa mempengaruhi kelompoknya, atau justru dia yang terpengaruh? Wah, kan mudah. Lelah jadi seorang pemimpin. Kalau saudara pahami ini ya, masuk dalam pikiranmu, masuk di hatimu, saudara kerjakan, cek. Kita lanjut dulu ya. Sekarang kita lihat. Lalu, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah, dikatakan gini ya, dimulai dengan kata kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk mempengaruhi, untuk menginspirasi, untuk mengarahkan siapa? Tim kita, orang lain, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada satu tujuan bersama. Apa itu misalnya? Mall harus bersih. Koridor harus kinclong. Toilet harus bersih, harum, kering. Itu tujuan bersamanya. Karena operasional mall dibuka, maka customer kita datang, dia harus bisa menikmati toilet yang bersih, kering, harum. Koridor yang bersih, dia bisa ngaca di situ. Eskalator yang tidak berdebu, itu tujuan bersamanya. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Sebab itu, katanya, pemimpin itu, dia harus punya kemampuan. Gak ada kemampuan itu datang dari langit tiba-tiba muncul. Gak ada sulap-sulapan. Kemampuan itu diasah dari kemauan diri yang keras. Diasah dari keinginan untuk baik. Diasah dari kemauan untuk berkembang. Diasah dari kemauan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan ini dipelajari seumur hidup. Gak ada kepemimpinan setahun belajar selesai, gak ada. Teori mungkin ya. Tapi kalau perjalanan hidup seorang pemimpin, dia akan belajar terus. Karena disebutkan kemampuan untuk mempengaruhi. Hei, kamu ikut saya.
Hei, kamu kesana. Hei, lihat kebanggaan saya. Mempengaruhi, menginspirasi. Jangan sampai ada orang bilang begini, siapa sekarang leadernya? Mas Eka. Aduh, Mas Eka. Gak pantas dia jadi seorang leader. Gak ada yang lain deh. Coba Mas Adi aja. Atau siapa? Yahim, Pak. Hah? Yahim. Yahim. Atau Yahim aja dah. Bisa nggak kita pindah sih? Dari SIM 2 ke SIM malam aja nggak ada Yahim di sana. Kayaknya saya lebih terinspirasi sama Yahim daripada sama Eka. Padahal katanya kemampuan untuk menginspirasi, lalu mengarahkan, diasah itu, dipelajari, dipraktekkan, pelan, terus dikerjakan, sampai dia menjadi pemimpin yang mumpuni. Sama, pemimpin juga begitu, mempengaruhi, menginspirasi, mengarahkan, itu belajar dari bawah. Terus diasah. Maka tadi saya katakan bahwa harus sampai di kepala dan masuk ke dalam hati. Kalau nggak masuk ke hati, saudara dianggap menjadi seorang pemimpin. Lanjut ya, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Mempengaruhi, menginspirasi, mengarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada tujuan besar yang harus dicapai, yang harus dituju oleh tim tersebut, yang dipimpin oleh seorang leader. Nah, kita lihat lagi. Jadi, kepemimpinan lebih dari sekedar memberi perintah. Jadi kalau ada orang katakan kepemimpinan hanya sekedar kemampuan memberikan perintah, salah besar. Kepemimpinan itu lebih daripada itu. Kepemimpinan adalah tentang apa? Tentang mendengar, memahami, dan memotivasi tim. Jadi kepemimpinan itu tidak hanya sekedar memberi perintah aja. Orang yang jago kasih perintah, bukan. Tapi kepemimpinan itu adalah tentang apa? Mendengar, memahami, dan memotivasi tim. Jadi ini dia, mendengar, memahami, dan memotivasi tim. Lanjut ya. Yang kedua, apa itu arti kepemimpinan? William G. Scott katakan begini. Kepemimpinan adalah proses, sama aja, mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok, dalam upaya mereka mencapai tujuan yang ditetapkan. Sama, mempengaruhi. Dia harus terpengaruh. Dia terpengaruh. Oleh siapa? Pemimpin. Visi dan misi daripada tujuan besar itu ditempatkan. Dia terpengaruh. Sehingga akhirnya dia mengikuti. Dengan gerakan yang sama. Jadi nggak lagi cerita anggota kita nanti satu ke sana, satu gerakan sana, satu gerakan ini. Nggak. Semua harus seirama. Dipengaruhi oleh pemimpin ini. Kita lihat lagi berikutnya. Sama lagi. Westler, Masalah katakan begini. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Proses komunikasi. Sangat mempengaruhi melalui proses komunikasi. Jadi seorang pemimpin itu, dia harus berani menginvestkan waktunya banyak untuk timnya. Dia harus berani melatih timnya. Dia harus berani mendidik timnya. Dia harus berani membangun timnya melalui komunikasi. Capek loh. Capek. Jangan kira menjadi itu tuh enak. Saya kadang ya, satu hari itu ya, kadang buka laptop tuh cuma berapa lama. Sedih apa? Saya duduk, datang tim, ngajar. Ini salah ini begini. Jadi nggak boleh begitu. Itu harusnya stepnya seperti ini, stepnya seperti. Bangun tim, latih tim, arahkan timnya, pengaruhi mereka. Nggak boleh. Kalau kalian buat seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita harus lakukan seperti ini.
supaya hasilnya seperti ini. Nah, yang mau kita tuju adalah hasilnya yang seperti ini. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi mereka, harus bisa meyakinkan anggotanya. Jadi apa yang ada di kepala seorang pemimpin itu ditempelkan di kepala anggota, dimasukkan ke dalam hatinya untuk dia kerjakan. Gitu tuh pemimpin. Ya, lanjut lagi ya. Yang ketiga. Sama pengertiannya. Kepemimpinan apa? Kemampuan katanya. Untuk mempengaruhi, menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sama. Nggak ada definisi yang lain. Kemampuan, asap diri. Belum siapa, asap pelan-pelan. Belum mumpuni Pak, nggak apa-apa. Dari nilai 1, naik nilai 2, naik nilai 3, naik nilai 4, naik nilai 5, naik nilai 6, naik nilai 7 kemampuannya. Ada nggak ya kemampuan mengarahkan itu? Atau mau nggak ya saya mengarahkan tim saya? Mau nggak ya saya membina tim saya? Mau nggak ya saya mengatur tim saya? Mau nggak ya saya menuntun tim saya? Mau nggak ya saya menunjukkan arah yang benar pada tim saya? Mau nggak ya saya mempengaruhi mereka untuk tujuan bersama? Pribadi-pribadi ini ada nggak itu? Ditemukan nggak dalam diri kalian itu? Kalau nggak ditemukan, atau kalau kalian tidak menemukan kemauan itu, kemauan ini, besok daftar sama Mas Wahyu. Mas Wahyu, saya nggak ikut lagi deh. Saya ketemplang nih sama yang disampaikan Pak Gideon, saya nggak punya itu. HP-nya nggak ada di situ. Ya, lahirkan itu. Masih ada 1 bulan lagi, tumbuhkanlah. Seorang pemimpin, kalau melihat officernya blow on, hatinya harus terbakar untuk melatih. Hatinya harus sedih melihat officernya seperti itu. Seorang pemimpin, kalau melihat cara kerja dari officernya nggak benar, hati harus terbakar untuk memperbaiki. Hati harus terenyuh untuk melihat, kemampuannya masih jauh sekali ternyata. Seorang pemimpin, kalau melihat officernya terpuruk, sehingga jalannya terseok, seorang pemimpin, dia harus punya keinginan hati yang membara untuk mengangkat kembali, sehingga kepalanya bisa tegak. Harus punya hati yang remuk untuk melihat, kenapa dia gitu ya? Saya mau membangunkan dia kembali. Saya mau mengangkat dia. Seorang pemimpin harus punya karakter yang seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ya. Lalu kita lihat pemimpin versus kepemimpinan. Pemimpin adalah orangnya. Kepemimpinan adalah sistem yang dibangun. Ingat ya, pemimpin orangnya, tapi kepemimpinan itu adalah sistemnya yang dibangun. Sekarang kita lihat beberapa hal ya perbedaan. Kalau lihat dari fokus, sudut pandang fokus ini, maka pemimpin itu fokus pada individu yang memimpin. Dialah pemimpinnya. Dialah pemimpinnya. Dialah pemimpinnya. Tapi kalau bicara sistemnya, maka kalau bicara fokus dari sudut pandang fokus, fokus pada proses dan tindakan memimpin. Prosesnya bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Tindakan yang diambil harus seperti apa supaya tujuan itu bisa dicapai oleh semua anggota? Jadi ini orangnya. Ini adalah sistem yang dibangun atau yang dikerjakan. Kalau bicara dari peran, maka pemimpin itu dia berperan sebagai figur yang sentral. Dialah menjadi pusat. Semua anggota melihat dia. Semua pandangan anggota tertuju kepada pemimpin yang mengambil keputusan dan mengarahkan tim. Jadi kalau pemimpin katakan bergerak ke sana, bergerak semua. Berhenti tempat, berhenti tempat.
mundur. Itu pemimpin. Kalau kepemimpinan, perannya seperti apa? Dia melibatkan seluruh rangkaian keterampilan dan metode yang digunakan untuk memimpin. Semua pengetahuan yang dia punya, dia tuangkan untuk memimpin. Semua metode yang dia pahami, dia tuangkan untuk memimpin. Jadi nggak ada seorang pemimpin itu pelit ilmu, nggak ada. Nggak ada seorang pemimpin itu malas mengajar, nggak ada. Nggak ada seorang pemimpin itu takut ilmunya habis, nggak ada. Semua rangkaian keterampilan yang dia punya, semua metode yang dia punya, digunakan untuk memimpin. Saya kalau udah bicara, saya berapi-api saya. Walaupun untuk orang habis nih. Saya suka lihat calon-calon pemimpin. Dialah tokoh sentral katanya. Jadi nggak boleh orang lain melirik ke pemimpin lain. Melirik pemimpin lain. Nggak boleh deh. Pantangan. Nggak boleh. Saya pemimpinnya. Lihat ke saya. Semua pandangan ke saya. Kalau anggota melingkar, semua anggota pandang ke saya. Kalau saya angkat tangan kanan, berarti semua bergerak ke kanan. Saya angkat tangan kiri, semua bergerak ke kiri. Saya sebutkan A, semua bergerak dengan A. Dia jadi tokoh sentral. Jadi seorang pemimpin itu strong sekali loh. Hebat sekali. Dia pengambil komando. Maka saudara harus biasanya ya. Kalau ada kerumunan orang tuh ya. Kalau tiba-tiba ada satu orang datang tuh, tang. Semua langsung dia pemimpin. Langsung bisa kita lihat, oh dia pemimpinnya. Kalau ada pemimpin datang, tang, semua masih asik. Waduh, tuh pemimpin kacau tuh. Dia nggak punya jiwa kepemimpinan. Orang nggak terinspirasi sama dia. Bahaya. Itu peran. Sifat. Pemimpin dapat dilihat dan diidentifikasi sebagai orang yang memegang peran tertentu. Tokoh sentral dia. Komando ada di tangan dia. Bisa kita identifikasi. Kalau kepemimpinan lebih abstrak, melibatkan cara pemimpin yang berinteraksi dengan timnya mereka. Jadi berbaur dia dengan banyak orang. Sistem kerjanya. Dia dekati ini, dia dekati ini, dia dekati ini, dia dekati ini. Dia panggil ini, dia panggil ini, dia panggil ini, dia panggil ini. Dia latih ini, dia latih ini, dia latih ini, dia latih. Lalu pendekatannya seperti apa? Nah, kalau seorang pemimpin, banyak teori kepemimpinan. Ada otoriter, ada demokratis, ada transformasional, ada banyak lagi tipe. Bisa dipakai. Tapi kalau bicara kepemimpinan, pendekatan dan strategi yang digunakan itu bisa banyak. Pendekatan saya dengan dia berbeda. 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 Kadang dengan cara otoriter. Kadang dengan cara demokratis. Kadang dengan cara transformasional. Semua teori dipakai untuk tujuan bersama. Jadi saudara harus kaya dengan cara kerja. Bagaimana supaya tahu itu? Saudara harus profiling semua anggota timmu. Masukkan itu dalam hatimu nanti. Siapapun yang jadi leader, masukkan dalam hatimu mereka itu. Sehingga saudara bisa membuat pendekatan yang tepat untuk memimpin mereka. Kalau bicara personal, masukkan dalam hati. Yang ketiga, seorang pemimpin yang baik, dia harus bisa menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anggotanya berkembang, melesat.
Ciptakan lingkungan yang baik. Ciptakan lingkungan yang nyaman, quote unquote, untuk mereka bekerja dengan baik. Ciptakan lingkungan edukasi yang baik untuk mereka bisa menggali ilmu mereka, memperbaiki kekurangan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkembang. Ciptakan itu. Jadi, pemimpin yang baik, dia harus mengenali potensi anggotanya. Pemimpin yang baik, dia harus mampu memberikan dukungan yang dibutuhkan anggotanya. Pemimpin yang baik, dia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anggotanya bisa berkembang. Wah, tak main-main ya, pemimpin itu ya. Kenal sama mereka. Jadi tadi katakan, yang namanya pemimpin itu, kepemimpinan lebih dari sekedar memberi perintah. Banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu orangnya itu hanya orang yang bisa kasih perintah, bisa kasih perintah, bisa kasih perintah, bisa kasih perintah. Enggak. Kepemimpinan itu tentang mendengarkan, tentang memahami siapa dia, mengenali siapa dia, tahu potensinya, tahu dukungan apa yang dia butuhkan, kelemahan dia apa, dan memotivasi dia untuk maju. Itulah kepemimpinan. Jadi gak hanya sekedar tunjuk. Lanjut ya. Jadi pemimpin yang efektif, ya. Tadi pemimpin yang baik. Sekarang pemimpin yang efektif, yang hasilnya optimal, atau orang katakan juga hasilnya maksimal. Dia fokus pada hasil akhir dan proses yang diambil untuk mencapainya. Jadi nggak hanya sekedar hasil, tapi dia juga fokus pada prosesnya. Bagaimana dia bisa mencapainya? Bagaimana dia bisa mencapainya? Bagaimana dia bisa mencapainya? Dulu dia punya kekurangan, dia nggak bisa mencapai. Sekarang dia bisa mencapai. Prosesnya bagaimana? Itu. Pemimpin yang efektif. Jadi nggak mudah ya. Mulai belajar ya. Mulai bangun hati ini untuk bisa mengerjakan ini. Ya, lanjut. Sekarang kita lihat 4 tujuan daripada kepemimpinan. Yang pertama, dia menginspirasi dan mengarahkan. Sudah ya tadi ya, ada banyak hal yang kita bahas ya. Dia menjadi tokoh yang menginspirasi. Start di bawah. Tokoh yang diidam-idamkan. Aduh, baby seperti dia. Waduh, dia luar biasa, karismatik sekali. Aduh, kalau dia yang itu, aduh, saya semangatnya luar biasa, terbakar. Menginspirasi, mengarahkan. Yang kedua, apa tujuannya? Menghadapi perubahan. Ya, seorang pemimpin itu ya, kalau ada badai di depan tiba-tiba, yang tadinya tenang, tiba-tiba ada badai, pemimpin nggak boleh lari. Pemimpin harus berdiri di depan. Hadapi itu perubahan. Hadapi situasi genting. Hadapi situasi krisis. Nggak boleh pemimpin tiba-tiba ngacir, sembunyi. Anak buahnya maju ke depan. Nggak ada tuh. Nggak ada pemimpin seperti itu. Kalau ada leader seperti itu, saya bilang sama Pak Wahyu, turunkan langsung. Ganti sama yang mampu. Dia harus berani menghadapi perubahan. Itulah tujuan daripada kepemimpinan. Itulah tujuan saudara ini dilahirkan jadi seorang pemimpin. Menghadapi perubahan. Baik perubahan yang positif maupun perubahan yang negatif. Yang ketiga, apa tujuannya? Pengembangan tim. Buat rapot anggotamu. Ada 10 rapotnya mereka, ada 10 anggota. Masing-masing punya rapot. Nilai 3, nilai 5, nilai 6, nilai 9, nilai 4. Targetkan. Kapan dia nilai 7, kapan dia nilai 10, kapan dia nilai 8, kapan dia nilai begini, kapan dia. Kembangkan mereka. Punya target untuk mereka. Nggak ada pemimpin tanpa anggota katanya. Kalau hanya satu dia, nggak dianggap dia seorang pemimpin. Tapi kalau dia sudah mulai punya banyak anggota, diangkat dia jadi pemimpin. Ditunjuk orang, ini pemimpinnya. Pengembangan tim. Kembangkan timmu.
Nggak boleh timbul seperti itu aja. Kemampuan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Kalau tim berkembang, tim semakin baik, tim semakin kokoh, kualitasnya semakin tinggi, produktivitasnya juga akan meningkat. Kalau hari ini, luasan mall ini bisa dikerjakan oleh 50 orang, karena kualitasnya meningkat, timnya dikembangkan kemampuannya, jadi 40 orang. Harusnya begitu. Kalau hari ini, saudara yakin hanya bisa mengerjakan satu blok ini dalam 1 jam, dikembangkan oleh leadernya kemampuannya, 1 jam bisa mengerjakan satu tempat ini. Itu dia, meningkatkan produktivitas dengan pengembangan tim. Jadi sebuah tim kalian nanti di bawah kalian yang terpilih jadi leader, semua harus jadi anggota yang hebat. Semua harus jadi anggota yang mumpuni, memahami semua hal, memahami peralatan, memahami chemical, kecepatan, kerjanya makin cepat. Saya bilang sama Mas Wahyu, ukur kemampuan mereka. Kalau mereka mau ping, berapa kemampuannya? Tuh harus diukur dong. Gak bisa kita bilang, yang penting ada orang sejumlah sekian. Dia nggak mau. Gak bisa. Dia harus cepat. Gimana caranya? Kembangkan kemampuannya dong. Tingkatkan skillnya. Kompetensinya ditingkatkan. Kompetensi hatinya pun ditingkatkan. Dia menjadi orang yang tidak baper. Dia menjadi orang yang tidak moody. Capek banget tuh punya staff yang moody. Hari ini gembira, besok sedih. Besok gembira, besok gembira, besok sedih. Dipanggil, kamu kenapa? Kok mukanya begitu? Ya Pak, saya lagi sedih. Besok tiba-tiba, loh, sekarang udah gembira Pak. Besoknya lagi, sekarang, loh kok berubah lagi? Ya Pak, saya lagi sedih lagi. Ya elah, capek bener dah. Kembangkan, perbaiki hatinya, perbaiki attitude-nya, supaya produktivitasnya bisa meningkat. Nah ini kerjaan ini tugas siapa nih? Tugas leader nih. Ini semua tugas leader. Inilah tujuan dilahirkan pemimpin ini. Inilah tujuannya. Supaya bisa menginspirasi dan mengarahkan. Supaya ada orang yang berani menghadapi perubahan. Supaya ada orang yang melakukan pengembangan atas timnya. Supaya ada orang yang bisa meningkatkan produktivitas. Lahirlah satu di atas sedang. Terakhir. Tadi tujuan, ya. Sekarang fungsi. 5 fungsi daripada kepemimpinan. Kita lihat. Yang pertama, fungsinya apa? Mengkomunikasikan visi. Karena tujuan akhirnya adalah untuk tujuan bersama tercapai. Jadi visi, pandangan jauh ke depan, mau kemana dibuat mall ini, kenyamanannya ditularkan kepada anggota. Dikomunikasikan kepada anggota. Ukuran kebersihan koridor dikomunikasikan kepada anggota. Ukuran kebersihan toilet dikomunikasikan kepada anggota. Visi. Komunikasi visi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Seorang pemimpin fungsinya apa? Dia harus berani ambil keputusan. Salah, nggak apa-apa. Kalau saya mending ambil keputusan salah daripada nggak ambil keputusan sama sekali. Jangan ditebak. Supaya nggak salah, ini nih. Visi itu harus ditempatkan di kepala anggota masing-masing. Jadi apa yang ada di kepala saya ini, cara pengambilan keputusan yang saya lakukan, itu ditempelkan sana. Semua officer harus belajar untuk melihat cara pemimpinnya mengambil keputusan. Sehingga tidak salah lagi nanti pada pengambilan keputusan belakangan. Pengambilan keputusan, pemimpin harus berani ambil keputusan. Yang ketiga, pengorganisasian supaya nggak tercerai-berai.
supaya sistematik, supaya rapi. Dari 60 orang, rapi tersusun. Ini tim A, ini tim B, ini tim C. Ini dipimpin si A, ini dipimpin si B, ini dipimpin si C. Pasukannya jelas diorganisir dia. Tujuan, fungsi daripada pemimpin. Fungsi saudara itu tadi. Yang kelima, mengukur kinerja. Ya tadi saya bilang, leader harus tahu 10 anggotanya. Rapotnya ini seperti apa? Si Amir, rapotnya seperti apa? Si Budi, rapotnya seperti apa? Si Siska, rapotnya seperti apa? Si Eka, rapotnya seperti apa? Si Ade, rapotnya seperti apa? Yakin, rapotnya seperti apa? Apa yang saya kembangkan dari si A, dari si B, dari si C, dari si D? Ukur kinerja mereka. Si A masih belum bisa ini, si B masih belum bisa ini, si C masih belum bisa ini. Si A saya bisa kembangkan ini, si B saya bisa kembangkan ini, si C saya bisa kembangkan ini. Nah, ukur kinerja. Karena itulah fungsi saudara menjadi seorang pemimpin. Mampu mengukur kinerja. Nanti belajar. Yang kelima, mengelola konflik. Konflik. Mungkin nggak ada konflik dalam kelompok kita. Pasti. Di kelompok kita ada nggak begitu? Banyak. Sering nggak? Bisa jadi sering. Cuma bisa jadi cuma ditutupin. Tapi kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mengelola konflik itu secara baik. Sehingga tidak memecahkan organisasi kita. Tidak membuat mereka buyar. Jadi konflik harus dikelola oleh si pemimpin. Si pemimpin tidak boleh menjadi sumber konflik. Tapi dia harus bisa mengelola konflik itu sehingga menjadi manis. Betul ada konflik, betul ada masalah di antara mereka, di antara tim. Betul, gak apa-apa, gak usah ditutupi. Tapi saya sebagai pemimpin, saya harus membuat itu menjadi sesuatu yang indah. Sehingga masing-masing anggota bisa saling mengasah. Sehingga akhirnya yang tadinya ini tajam, dia saling mengasah. Akhirnya jadi enak tuh berputar tuh. Berputar tuh roda, jadi bagus. Gini. Yang tadinya saling tusuk tuh. Saling tusuk. Saling mematikan. Lama-lama, si atasan ini ngelihat. Jangan boleh begitu, diarahkan begini. Ayo kita berputar. Seni mengelola konflik. Atasan, pemimpin, leader harus bisa mengerjakan itu. Mengelola. Ya. Jadi, katanya, kepemimpinan ini bukan hanya tentang memiliki jabatan yang tadi itu yang dikejar-kejar orang, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain. Jadi kalau saudara hanya berpikir bahwa kepemimpinan itu hanya memiliki jabatan, salah. Berhenti hanya. Jangan. Atau kalau saudara masih berpikir bahwa kepemimpinan itu hanya tentang memiliki jabatan yang lebih, hari ini rubah pikiranmu. Kepemimpinan itu adalah tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan membangun tim. Nih, mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, memengaruhi. Gitu ya. Ini aja. Lahirkan 6 hal ini dalam hatimu. Tempel di pikiran, turunkan ke hati, lahirkan itu supaya dia tumbuh. Siram setiap hari, supaya keinginan mengarahkan itu ada, keinginan untuk membina itu ada, keinginan untuk mengatur itu ada, keinginan untuk menuntun itu ada, keinginan untuk menunjukkan itu ada, keinginan untuk mempengaruhi itu ada. Ya, pelan-pelan saudara bangun dari mulai bawah, pelan-pelan naik. Akhirnya pohon itu jadi makin tinggi, makin lebat tempat orang berteduh nantinya. Sehingga saudara bisa menjadi pemimpin yang arif di kemudian hari. Yuk, tepuk tangan dulu ya.
Oke, saya kira itu aja dari kami tim SH, nanti dilanjutkan oleh Mas Wahyu ya, karena ada